Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Sampangan yang kami hormati. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan segala nikmatnya kepada kita, berwujud yaitu nikmat kehidupan, nikmat keimanan, keislaman, serta nikmat kesempatan. Alhamdulillah, kata Allah, firman Allah, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kita itu diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Nikmat ini menjadi tolak ukur barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, dia akan dilipat gandakan dari kesyukurannya, dari rasa terima kasihnya, barokah-barokah Allah. Namun apabila seseorang tersebut mengkufuri itu mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak mengakui nikmat-nikmat Allah, maka azabnya sangat pedih. Sebagaimana dalam sebuah ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Begitu. Barang siapa yang dia itu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmatnya yang sampai sekarang masih diberikan. Kalau kita disuruh menghitung nikmat Allah itu sangat banyak sekali gitu. Bahkan saking banyaknya, kita hitung-hitung saja masih ada nikmat yang terlupakan, terlalaikan, saking banyaknya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Namun apabila kita itu kufur dari nikmat Allah, maka azabnya Allah itu sungguh sangat pedih. Azabnya Allah sungguh sangat pedih. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesempatan. Saya ucapkan di sini, kita sudah berganti tahun, ya. Kalau orang mengatakan itu selamat tahun baru, ya.
Tahun baru apa? Tahun baru Masehi 2026 baru saja kita lewati, yaitu tanggal 1 Januari 2026. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat, salah satunya adalah waktu hidup di dunia. Beberapa waktu yang lalu masih tahun 2025, sekarang berganti tahun menjadi 2026. Walaupun begitu, pada waktu tahun baru itu saya tidak merayakan, Bapak Ibu. Saya tidak merayakan. Ya, bukannya tidak suka, nggih. Bukannya tidak suka, bukannya benci kepada orang yang merayakan tahun baru, enggak. Tapi menurut saya kayak seperti kegiatan yang sia-sia gitu ya. Tahun baru itu saya memilih tidur di rumah gitu ya. Jadi malam tahun baru kebetulan kemarin tidak hujan ya. Malah enak tidur di rumah. Tidur di rumah, bangun-bangun bisa sholat subuh. Nah, begitu. Alhamdulillah. Kalau panjenengan mungkin ada yang tahun baru dirayakan di depan balai kota begitu nggih. Ada yang dirayakan di mana begitu nggih, di Solo Baru atau di mana mengadakan perayaan kembang api begitu nggih. Tapi kok saya kurang begitu tertarik nggih. Bukannya saya menyalahkan orang yang merayakan tahun baru loh niki lho. Orang yang merayakan tahun baru monggo, tapi bagi saya kok lebih enak tidur di rumah, nanti paginya bisa sholat subuh begitu, paginya bisa sholat subuh. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Di tahun yang baru ini biasanya banyak sekali orang yang mempunyai cita-cita. Cita-cita. Aku ingin mengisi tahun baruku, aku ingin mengisi tahun yang sekarang ini dengan berbagai macam kegiatan, visi, misi, dan impian masing-masing begitu. Biasanya kan ditanyakan, apa impianmu di tahun 2026 begitu. Ada yang mimpi itu, saya di tahun 2026 ini pengen naik haji, ya gitu. Saya di tahun 2026 ini saya pengen umroh, ya gitu. Namanya doa kan boleh loh Bu, impian kan boleh, kehendak kan boleh gitu. Entah Allah itu ngijabahin apa mboten nggih, monggo kan gitu. Saya di tahun yang baru ini ada yang mengatakan saya pengen ibadah terus menerus, ya monggo gitu ya. Nah, kalau orang muslim bagaimana? Orang muslim itu di tahun yang baru ini seharusnya dia bisa menyadari, merefleksi dirinya, apa yang telah dia lakukan yang pada masa lalu. Sebagaimana dalam sebuah ayat itu, wal tandur nafsum ma qaddamat ligot, kan gitu. Apa yang dilakukan kepada dirinya, wal tanzur, lihatlah dirimu ya, refleksikan dirimu, maqaddama ligodin, dan apa yang akan kalian persiapkan untuk besok hari ya. Besok hari ini bukan berarti 1 tahun yang akan datang saja. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menfirmankan kalau seorang muslim haruslah menyiapkan dirinya bukan hanya untuk 1 tahun berikutnya, tetapi lebih jauh lagi sampai batas kematian, sampai batas dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tandur nafsum ma qaddamat ligot, ya gitu ya. Hari esok itu bukan hanya tahun yang baru saja, tetapi hari esok itu melewati batas nalar manusia sampai
Napa? Kematiannya yang terjadi, semoga kita sebagai muslim menjadi husnul khatimah, kita lebih dari itu lagi sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah kita persiapkan. Nah, itu yang menjadi PR bagi kita. Apa resolusi, apa impian di tahun 2026 ini? 26 ini. Lagi sebentar lagi ini kita akan mendekati yang namanya ibadah bulan suci Ramadan. Apa resolusi kita? Marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dene ngoten jek nglakoni dosa, jek nglakoni maksiat ya wis, sing penting kita niatkan, kita mendekatkan diri kepada Allah, kan gitu ya. Gitu. Karena memang kadang itu pekewo, sok isin ngoten. Lah aku cek maksiat ngene iki misale. Aku cek duwe dosa ngene iki kok aku kok pengen dadi jamaah masjid. Ya, pekewo. Tidak ada yang terlambat, semuanya masih bisa. Sementara jiwa ataupun kehidupan masih dikandung badan, gitu, kesempatan masih terbuka, begitu. Kadang itu ada orang yang mengatakan, alah kayak ngopo, kayak dadak obat barang mangkat ning masjid saiki dadi wis garismu ki garis ahli neraka wis. Nah, gitu, enggak ada. Tidak ada yang tahu masa depan kita. Semoga kita menjadi husnul khatimah, gitu ya. Akhir yang baik. Memang dulu waktu muda, sok mungkin waktu kecil, waktu remaja begitu nggih. Nggih ya apa dosane wis petikel-tikel ngoten nggih, tikel-tikel. Yo mendeman, yo mabukan gitu, yo main, yo apalah semuanya dosa gitu ya. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita. Wong sing membunuh 99 nyawa saja gitu. Pernah dengar nggih cerita itu membunuh seseorang, membunuh 99 nyawa begitu nggih. Kemudian dia pengen bertobat. Ketika bertobat dikatakan sang ustadz, loh kamu dosamu sungguh sangat besar sekali, membunuh orang itu dosa besar, apalagi sudah 99 nyawa. Wes genah we, ra mungkin dadi ahli surga kowe, wes genah, garis mungkin genah, ya gitu ya. Akhirnya apa? Ustadznya dibunuh sekalian, yeah. Genap menjadi 100 begitu nggih. Akhirnya datang ke ustadz yang lain. Wahai guru, wahai ustadz, saya itu sudah membunuh 100 orang termasuk si ustadz itu. Nah, gitu. Kata sang guru tersebut, sungguh kesempatan bertobat itu masih ada. Namun ada catatannya. Kamu pindah dari kampung sing jelek ini, ya, kampungnya orang mendem, kampungnya orang pembunuh ini, menuju kampung yang baik, ya, Qaryatun Thayyibah, ya, kampung yang baik. Akhirnya orang tersebut hijrah, Bapak Ibu. Orang tersebut hijrah dari kampung yang jelek, kampungnya para bandit, kampungnya para pembunuh, menuju kepada kampung yang baik, begitu. Di tengah jalan dipundhut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipundhut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dunia. Malaikat maut, malaikat Israel itu mundut dia. Ketika dipundhut tersebut, ada 2 malaikat yang berselisih. 2 malaikat itu, yang satu namanya malaikat azab, yang kedua malaikat rahmat, begitu. 2 malaikat ini berselisih. Loh iki jatahku iki diazab oleh Allah mergo dosane ya wis kakean, membunuh 100 orang, begitu nggih. Kata malaikat rahmat, ya enggak, ini jatahku, dia sudah mempunyai niat yang baik, dene durung melakukan amal
soleh, dia sudah berhijrah begitu. Kata malaikat rahmat gitu. Akhirnya apa? Dua malaikat ini yang berselisih paham menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ada masalah problem, ini ada seorang yang dia itu hendak hijrah dari kampung yang jelek menuju Qaryah Thayyibah, menuju kampung yang baik begitu nggih. Di tengah jalan meninggal dunia, dijemput oleh malaikat Israel begitu nggih. Akhirnya apa? Ya wes, kata Allah. Allah sungguh maha bijaksana. Dia Pak diukur berapa jengkal jaraknya dia yang paling dekat ke kampung tersebut, maka dia termasuk orang ahli kampung tersebut, ahli Qaryah begitu nggih. Akhirnya apa Bapak Ibu? Diukur temenan nih, diukur beneran itu berapa jengkal dan jaraknya hanya selisih 1 jengkal, lebih dekat daripada kampung rahmat begitu nggih. Akhirnya sang orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum sama sekali melakukan sholat, itu belum. Baru ndak pengen hijrah begitu nih. Belum melakukan sholat sama sekali. Lah panjenengan kan sudah sholat ya. Insya Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah itu maha pengampun untuk kita. Apapun yang kita lakukan, asalkan satu Bapak Ibu, yaitu taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Allah semoga memberi ampunannya, memberi maafnya begitu nggih kepada kita semua begitu nggih. Entah disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena sing kadang sing tidak disengaja ini sing rada nggih to. Sing tidak disengaja, yang tidak disadari begitu nggih, ternyata menyakiti orang lain. Kata-kata yang tidak dikehendaki tiba-tiba cul begitu nggih, menyakiti orang lain, menyakiti keluarga, menyakiti tetangga begitu nggih. Orang tidak tahu itu. Wah, tetangga tiba-tiba omongannya pedes banget ya gitu. Omongannya tajam sekali dan lain sebagainya. Ya itu. Makanya marilah kita bertaubat kepada Allah. Ada itu yang mengatakan begini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Lupa si Pak DA itu ya Pak ya. Itu ya sholat terus neng masjid, neng maksiatnya ya jalan begitu nggih. Kan gitu, sering seperti itu. Lagu ngopo Pak sholatnya lu kayak Pak Haji kayak toknya sholat tapi ya cik main nggon cakruk gitu ya. Itu masih ada Bapak Ibu, dan menjadi stereotip di masyarakat kita. Terkadang itu hal tersebut yang menghalangi orang itu. Lu gue ngopo sholat cik mendem wae, gue ngopo sholat cik main wae dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang namanya sholat dengan maksiat itu berbeda. Hitungannya berbeda Bapak Ibu. Kalau sholat itu kan kewajiban. Kalau kita melaksanakan, tidak melaksanakan, itu Allah tetap Allah begitu nggih. Itu hanya kewajiban kita, itu bukan untuk Allah tetapi untuk diri kita sholat itu. Kalau maksiat nggak bisa dicampur aduk dengan sholat begitu nggih. Maksiat jadi maksiat. Kalau orang melakukan maksiat tetap berdosa. Makanya kalau kita melakukan dosa maksiat ternyata menjadikan kita lalai sholat, ya. Jangan sampai gitu nggih. Yang terjadi harusnya sebaliknya. Teruslah melakukan sholat, teruslah melakukan kewajiban, teruslah melakukan amal soleh hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita bisa untuk menghindari maksiat-maksiat yang telah kita lakukan begitu.
Mong yo kadang itu gitu ya. Salatnya wis kenceng gitu ya. Itu tetap jangan sampai sholat itu kendor begitu nggih. Akhirnya apa? Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar begitu. Itu nanti akan menjadi garis sendiri begitu. Jangan sampai gara-gara wah enak sing ngomong, "Halah Pak De, kowe iki lho salat, kowe iki pengajian, namanya kowe jek maksiat terus begitu nggih." Oh, jangan sampai. Ketika hal tersebut menjadikan kendor kita, waduh, gitu nggih. Malah aku rata salat weh peke wah aku karo tangga aku ki lho jek kaya ngene. Enggak, jangan gitu. Malah itu menjadi cambuk bagi kita. Kita semakin semangat sing salat, semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan jalannya masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim itu cetha ngoten lho. Akhire napa? Akhire sing jenenge perbuatan dosa itu akhirnya kita itu wis menghindari sendiri. Kita sudah sibuk dengan sholat kita sudah sibuk dengan memperbaiki diri kita. Wal tandur nafsun, yang disuruh itu kita itu memperbaiki diri kita, bukan memperbaiki orang lain, Bapak Ibu. Melihat diri kita sendiri, bukan melihat tetangga begitu nggih. Akhirnya Allah memperbaiki diri kita dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam ayat Al-Quran, qad aflaha man tazakka. Gitu, dalam surat Al-A'la nih kali. Qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung qad aflaha man tazakka, yaitu orang-orang yang mensucikan dirinya. Dikatakan orang yang mensucikan dirinya, Bapak Ibu, bukan orang yang menganggap dirinya suci. Ampun keliru le. Dalam ayat ini adalah qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, bukan orang yang menganggap dirinya suci. Orang yang menganggap dirinya suci sok kadang keblinger ngoten nggih. Wah aku ki lho ustad gitu ya, ilmuku luwih dhuwur daripada panjenengan misalnya begitu. Akhirnya kan malah setan itu masuk, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Sombong. Iya loh. Padahal sombong dinamakan sombong itu syirik kecil gitu nggih. Iya loh. Ya itu menjadi dosa. Kita sholat di masjid, menjadi jamaah masjid, akhirnya kita menganggap diri kita lebih suci daripada orang lain. Akhirnya apa? Sombong, Bapak Ibu. Padahal sombong tersebut termasuk bisikan setan begitu. Qad aflaha man tazakka, yaitu orang-orang yang mensucikan dirinya, bukan menganggap dirinya suci, tetapi apa? Dia menganggap dirinya itu dia itu memang sarangnya lupa dan dosa. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Kita itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Ning Allah itu mboten nunjukkan aib kita saja kan gitu ya. Mboten nunjukkan dosa kita gitu ya. Kalau nunjukkan dosa kita sendiri yo malu gitu gitu. Cuman Allah masih menutupi diri kita gitu loh. Entah dosa disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Dan ini sing banyak sing terlupakan di situ. Dosa-dosa yang tidak disengaja begitu nih. Dan itu menjadi tabiat kita terkadang begitu nih. Infak yo mau infak ada kota infak maku ini. Set ya ngetokke dompet sleng ya toh 50.000 ketokke sik. Ngene sik. Ora ndelik-ndelik ngene ora. Ya wah iki lho 50.000. Nah, aku infak 50.000. Bleng ya toh. Nya kowe lihat orang yang lain, bulamen gambar pati murah. Pati murah itu uang berapa Ibu? 1.000 ya. Dan lain sebagainya.
Kowe lho gur gambar Patimura, ya. Aku lho gambar Soekarno Hatta. Nah, dan lain sebagainya. Dan itu sok kadang terjadi pada diri kita begitu nggih. Ada panitia pembangunan masjid Sampangan atau mungkin panitia takmir masjid Sampangan datang kepada kita tiap bulan begitu nggih. Mas, jolali lo ya, jenengku ditulis neng bor kae sing nggon dhuwur dhewe. Aja lali hajine dikeki ning ngarep ya. Haji Abdullah sapa gitu ya. Ini ya. Entah ditulis ataupun tidak ditulis kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun urusan ditulis atau tidak ditulis itu urusannya takmir gitu nggih. Yang namanya transparansi anggaran ya memang harus ditulis, tetapi itu wis haknya takmir gitu ya. Ditulis enggak ditulis wis engko nek misale ora ditulis, misale ditilep pun kuwi dosane kono ngono lho. Wis pokoke sing penting aku infak. Mas ditulis enggak ditulis insyaallah saya ikhlas kan gitu. Ampun ngeten. Mas, aja lali lo ya, jenengku ditulis sing gede dhewe, nang dhuwur dhewe. Aja lali hajine. Ya, gitu ya. Itu akan menjadikan kita riak dan sombong begitu. Dan hal tersebut sering terjadi. Qad aflaha man tazakka. Marilah kita sadari, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah surat At-Alaq ini, qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Kita menyadari diri kita itu tempatnya, sarangnya lupa dan salah. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Kita sadari bahwasanya kita sering jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bertaubat, mensucikan diri. Itulah orang yang beruntung. Kita mensucikan diri, bukanlah kita menganggap menjadi orang yang suci. Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Orang-orang yang mensucikan diri tersebut ternyata mempunyai karakteristik, mempunyai ciri. Wa dzakara asma rabbih, dia selalu menyebut nama Allah, selalu berzikir kepada Allah. Begitu. Pak, zikir yang paling baik apa Pak? Yo, saya katakan zikir yang paling baik itu ya membaca Al-Quran begitu nggih. Ada yang mengatakan zikir yang paling mulia la ilaha illallah, karena la ilaha illallah miftahul jannah, itu ya benar gitu ya. Zikir yang paling baik subhanallah, yes monggo. Kalimat-kalimat thayyibat monggo. Membaca Al-Quran alhamdulillah begitu ya. Karena Al-Quran juga termasuk zikir Bapak Ibu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menurunkan az-zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami itu menurunkan az-zikir, yaitu apa? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu, kita membaca Al-Quran ya termasuk zikir. Mengingat Allah pahalanya lebih besar begitu ya. Karena apa? Dengan kita membaca Al-Quran ini, kita membaca pedoman kita, membaca tuntunan dari agama kita begitu ya. Sehingga jalan kita memang ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu sudah terlihat jelas. Ihdinas siratal mustaqim dibaca 17 kali Bapak Ibu dalam satu hari satu malam. Nah, 17 rakaat begitu nggih. Setiap rakaat pasti membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqimnya apa? Kita membaca Al-Qur'an ini.
Insya Allah kita deres Al-Quran mulai sedikit-sedikit begitu nggih. Akhirnya besok ketika Ramadan lebih mudah Bapak Ibu. Kalau sudah kita biasakan sekarang, insya Allah nanti Ramadan itu akan sekitar pertengahan Februari Bapak Ibu. Pertengahan Februari. Kita masih ada 1 bulan lebih ini kita biasakan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran pun itu termasuk kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya kita berkomunikasi, caranya kita berhubungan dengan Allah lewat Al-Quran tersebut, membaca Al-Quran. Wa dzakara asma rabbih, dan kita berzikir, kita mengingat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalaupun belum bisa membaca Al-Quran ya boleh baca zikir-zikir, banyak sekali, ada alhamdulillah, tahmid gitu, ada la ilaha illallah, tahlil begitu, ada subhanallah, tasbih, ada Allahu Akbar, takbir. Yaitu kita biasakan. Ciri-ciri orang yang mensucikan dirinya adalah dia itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau di dalam tradisinya orang NU itu sering itu disering-seringke maca tahlil, ya. Sebenarnya membaca tahlil atau tahlilan itu ya untuk dirinya yang membaca itu sendiri sebenarnya. Karena memang terjadi alkulturasi budaya yang dulunya adalah budaya Hindu dialkulturasi dengan agama Islam begitu nggih. 7 harinan, 3 harinan, 7 harinan, kemudian 40 hari, 100 hari, itu kan budaya Hindu Bapak Ibu. Itu dialkulturasi dengan budaya Islam yang masih dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di kalangan Nahdlatul Ulama begitu, tahlil. Namun sebenarnya sejatinya tahlil tersebut untuk dirinya sendiri. Dia sering untuk membaca asma Allah. Wa dzakara asma rabbih fashollah. Nah, dan sholatlah. Ciri orang yang mau bertaubat, orang yang mensucikan dirinya, dia menyadari kesalahannya, dia bertobat, pasti dia semakin rajin untuk sholat, sholat. Jangan sampai terjadi stereotip seperti ini Bapak Ibu. Subuhnya kesiangan, gitu. Zuhurnya dalam pekerjaan, gitu. Mboten sholat gian, zuhur dalam pekerjaan gitu. Asarnya dalam perjalanan, mboten sholat meleh nih. Maghribnya ketiduran, pulang sampai rumah capek, ya tiduran dan lain sebagainya. Isaknya kelewatan, nah, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? 1 hari full itu enggak sholat sama sekali. Pagi-pagi berangkat kerja lagi, tidak mengingat ilahi Rabbi, lalai. Akhirnya ketika lalai tersebut, dia akan menjadi insan yang merugi. Ingat surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusri. Sesungguhnya demi masa, manusia itu dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Begitu. Kita itu dalam kerugian Bapak Ibu. Ketika kita mengejar dunia, semakin kita kejar semakin jauh Bapak Ibu. Saestu panjenengan mengejar dunia, gitu.
Satu impian tercapai akan timbul impian yang lain. Satu rumah sudah dirikan akan mempunyai keinginan untuk membangun rumah yang lain dan lain sebagainya. Namun ketika kita kejar akhirat, jadi mengejar dunia itu bagaikan mengejar bayang-bayang kita sendiri gitu. Tidak akan tercapai kalau kecuali kita terjatuh gitu ya. Dunia itu tidak akan tercapai, keinginan kita tidak akan tercapai kecuali sampai kita akhirnya meninggal dunia gitu. Bayang-bayang kita itu baru tercapai. Oh ya. Gitu. Namun apabila kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti kita begitu. Dunia akan mengikuti kita begitu. Maka jangan sampai melalaikan sholat Bapak Ibu. Sholat wajib apalagi ibadah madhoh gitu. Sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah, ada sholat duha, ada sholat rawatib, ada sholat tahajud. Nanti ketika Ramadan ada namanya sholat tarawih. Ya, alhamdulillah, cara mendekatkan diri sangat banyak sekali. Wa dzakara asma rabbih fashola, katanya gitu. Dilanjutkan dengan apa? Batu sirunal hayatat dunia. Ini kata Allah loh ini. Dan faktanya seperti itu. Batu siru, namun gitu. Akan tetapi kata Allah, tuk siru banyak sekali gitu. Mayoritas dari kalangan kalian batu siruna hayatat dunia, sing dipikir kegur hidupnya di dunia. Nah itu kita lihat di tempat kita, banyak sekali penduduk di sekitar Masjid Sampangan ini, namun berapa orang yang ikut pengajian ya. Kita tidak menyalahkan Bapak Ibu, namun bolehlah kita sekarang menjadi ujung tombak begitu. Kita dakwai, ya Bude tumut pengawasan, monggo Pak De tumut pengajian, ayo le melu pengajian wae le, ya gitu. Boleh begitu. Akhirnya apa? Dengan dia ikut pengajian begitu nggih, menjadikan pahala tambahan bagi kita tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Pak insya Allah menjadi pahala yang terus mengalir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, batu sirunal hayatat dunia. Lihatlah sekitar kita, berapa orang yang sholat jamaah di masjid. Masjidnya megah Bapak Ibu, alhamdulillah masjidnya besar, namun perlu dimakmurkan begitu nggih. Semakin banyak sholat di masjid itu akan semakin bagus. Semakin banyak yang ikut pengajian itu menjadi indah begitu nggih. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, bal tu'sirunal hayatut dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan ini yang sering dilupakan begitu nggih. Banyak sekali orang yang melihat dunia, yang terlalaikan oleh dunia, terlalaikan oleh kesehatannya sendiri. Wah, aku cik sehat, aku tak bekerja keras weh. Ya. Tanpa mengingat akhirat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang mengatakan Allah loh, ini khairun,
lebih baik daripada kalian, daripada dunia ini. Akhirat itu lebih baik Bapak Ibu. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan lebih kekal ya. Kita akan kekal di akhirat nanti. Makanya yang kita cari itu akhirat Bapak Ibu. Kita bekerja itu ya niatkan ibadah. Bekerja ya menjadi tukang ojek lah, menjadi ojek online, menjadi apa, menjadi tukang servis, menjadi itu diniatkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Insya Allah saya niatkan untuk mencari rezekinya Allah, begitu nggih. Perantara dapat upah, perantara dapat komisi, dapat upah, perantara dapat komisi, adalah perantara manusia, dan sesungguhnya itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ikhlas untuk menghidupi anak istri kita, menghidupi orang yang keluarga di rumah dan lain sebagainya. Insya Allah akan menjadi pahala. Segala aktivitas kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pahala. Bahkan orang yang tersenyum kepada saudaranya itu termasuk sedekah Bapak Ibu. Tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Engkau senyum kepada saudaramu itu termasuk sedekah. Kita tersenyum saja sedekah. Apalagi kita sholat, sholat itu amal soleh, tambah sholat itu sudah syariat dari Allah gitu ya. Yang amal dunia saja menjadi amal soleh, apalagi amal akhirat gitu. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kekal Bapak Ibu. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itu hanyalah untuk orang-orang yang beriman Bapak Ibu. Pak lah kayak anak wong sing tidak beriman Pak, ya memang kalau orang yang tidak beriman itu di dunia sok kadang entuk sing luweh gitu ya. Namun insya Allah Bapak Ibu, kita itu niatkan kepada Allah, kita akan mendapatkan keberuntungan di akhirat nanti begitu. Dan itu pasti kekal di dalamnya. Menjadi khairul bariyah begitu nggih. Dalam surat Al-Bayyinah begitu nggih. Khairul bariyah, orang-orang yang beramal soleh itu menjadi orang-orang yang khairul bariyah, generasi yang bagus, generasi penerus yang baik begitu. Di dalam surga gitu, kekal khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi kita Bapak Ibu. Allah meridhoi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mulai mendekatkan diri kita. Entah diri kita berdosa ataupun tidak berdosa, terkadang melakukan dosa yang tidak disengaja, tetap dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala satu jengkal, Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Ketika kita mendekat kepada Allah satu langkah, Allah akan mendekat kepada diri kita lebih dekat lagi. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada diri kita dengan berlari begitu. Ihdinas siratal mustaqim itu jelas. Ini loh jalan yang lurus, ditunjukkan oleh Allah beneran itu. Yang namanya orang yang ditunjukkan oleh Allah tersebut makanya dinamakan dengan hidayah. Oh saya dapat hidayah, berarti dapat apa?
dapat keberkahan dari Allah, dapat kesempatan dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh Allah ini tersia-siakan. Akhirnya kita menjadi insan yang merugi. Nauzubillah menjalik, gitu. Nauzubillah menjalik, yaitu apa? Akhir yang jelek, su'ul khatimah, gitu. Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menjemput diri kita, menjemput ajal kita, gitu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal tersebut dan itu enggak akan kita ketahui, tidak bisa didahulukan, tidak juga bisa ditunda. Nah, wes itu ketentuannya ya sudah, cuman ketentuannya kan kita nggak tahu, begitu nggih. Jangan sampai ibadah bertahun-tahun yang kita lakukan ini, gitu nggih, sirna dengan apa jenenge maksiat kecil, kebetulan itu yang ditakdirkan oleh Allah pada waktu tersebut kita meninggal dunia. Loh, pripun? Rugi napa mboten? Makanya setelah kita mendapatkan hidayah, istiqomah, gitu. Istiqomah. Kita tetapkan diri kita, tetapkan pendirian kita, begitu nggih. Kalau yang sudah berangkat pengajian, istiqomah pengajian terus. Nah. Yang sudah istiqomah jamaah di masjid, istiqomah jamaah di masjid terus, begitu nggih. Karena istiqomah ini seringkali dikatakan ustadz ketoknya gampang gitu ya, istiqomah begitu nggih. Ning nyatane ketika nindak gitu ya rada susah Bapak Ibu. Nggih to? Apalagi pas azan begitu nggih, delala pas deres banget ngoten. Nggih to? Bapak Ibu pripun? Nek pas deres ngoten pripun? Ya ambil payung, kita tetap menuju ke masjid kan gitu. Karena istiqomah itu susah Bapak Ibu. Namanya istiqomah, begitu nggih. Baca Al-Qur'an Bapak Ibu, ketika baca Al-Qur'an bismillah, ya, 1 kebet, 2 kebet, gitu nggih. 3 kebet, begitu nggih. Ternyata ketika baca Al-Qur'an enak baik, gangguan apakah begitu, apakah gitu. Ya memang itu bisikan dari setan, gitu. Makanya kita perlu tetapkan diri kita, pegang teguh diri kita untuk melakukan istiqomah hal tersebut, dan itu yang paling berat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita untuk tetap selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Marilah kita akhiri dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya hadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina qila lil ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Allahumma ja'al min hadhil jamaah ahla dzikri ahlal ilmi ahla sholah ahla min khair birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.